Oke guys, balik lagi di channel Wins Kamera. Oke, udah lama banget ya kita nggak bikin video dan udah lama banget gue nggak ngelihat kalian juga ya. Walaupun emang nggak bisa ngelihat sih, kan PPKM ya. Oke sobat, jadi hari ini kita akan membahas suatu barang di mana barang ini tuh ukurannya kecil gitu ya. Kecil tapi bermanfaat gitu ya. Kalau kata orang-orang zaman sekarang itu kecil-kecil cabai rawit. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena kalau nggak ada alat ini mungkin sekarang gue nggak bisa rekaman juga. Atau mungkin kalau nggak ada alat ini, kalian nggak bisa mengabadikan sebuah gambar gitu ya. Oke, di depan kalian udah gue siapin beberapa jenis memori dan macam-macam untuk kegunaannya. Yang fungsinya pasti beda-beda nih guys. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut, gue ingin menanyakan ke kalian. Kira-kira ada nggak yang mengerti singkatan dari memori SD? Singkatan SD-nya itu apa? Yang kita tahu seperti ada micro SD, SDHC, ada juga SDXC, dan ada juga yang CF segala macamnya. Jadi buat kalian yang tahu pengertian-pengertiannya mungkin bisa taruh di kolom komen ya. Kita bahas sama-sama. Sekarang kita masuk ke pengertian yang pertama. Mungkin ada yang nanyain, Bang, apa sih pengertian dari SD-nya tersebut? Oke, kalau dari SD-nya tersebut, singkatannya adalah Secure Digital. Dimana dari pengertian itu kita udah bisa memahami gitu ya kalau fungsinya untuk mengamankan sebuah data. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan lebih detailnya. Oke, yang pertama di sini gue mempunyai sebuah memori. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah sebuah memori micro SD yang biasa kita pakai gitu, kita gunakan untuk smartphone ataupun kamera-kamera kecil seperti kamera pocket ataupun seperti GoPro menggunakan SD card seperti ini nih guys. Micro SD. Micro SD itu biasanya terbagi dalam beberapa segmen juga. Ada juga yang SDHC dan ada juga yang SDXC. Kira-kira apa sih penjelasan dari SDHC dan SDXC tersebut? Kalau SDHC itu singkatan dari Secure Digital High Capacity, di mana kapasitinya bisa up to 32 GB dan kecepatan read datanya lumayan cepat tapi di bawah 100 Mbps. Kalau misalnya SDXC itu singkatan dari Secure Digital Extended Capacity, di mana kapasitinya jauh lebih besar dari SDHC yang bisa up to sampai terabyte. Dan kecepatan read datanya dimulai dari 100 Mbps ke atas sampai 200 Mbps ke atas. Dan ada juga perbedaan dan kategori di SDXC ini, di mana SDXC dengan kecepatan read 170 ataupun di bawah 200 masuk ke kategori UHS-1. Dan di atas 200 masuk ke kategori UHS-2. Oke, sekarang kita balik lagi ke micro SD ini ya. Biasanya dalam packagingnya disediakan sebuah adaptor di mana berfungsi juga untuk kalian masukkan kepada media ataupun alat yang kita gunakan yang menyediakan slot besar seperti ini ya. Adapun packaging yang dijual terpisah gitu ya, jadi nggak ada adaptornya, jadi kita hanya mendapatkan si micro SD-nya aja. Oke, next kita membahas tentang memori si SDHC ini nih. Dimana ukurannya udah yang lumayan besar gitu ya daripada si micro SD itu. Ini fungsinya sebagai memori kamera biasanya. Memori kamera seperti DSLR, mirrorless, ataupun yang lainnya yang kamera-kamera besar biasanya sudah menggunakan memori dengan bentuk seperti ini. Memori jenis ini biasa digunakan dan baik digunakan untuk pengambilan gambar ya dengan kualitas yang HD dan video yang berukuran SD. Jadi ini tidak diperuntukkan untuk mengambil gambar ataupun mengambil video dengan ekstrim resolusi ya seperti 4K dan lain-lain. Jadi ini diperuntukkan untuk kelas menengahnya, dimana kalian nggak membutuhkan gambar yang tajam-tajam banget ataupun yang videonya itu gede banget resolusinya, jadi kalian masih bisa menggunakan yang ini. Oke, next kita akan membahas yang SDXC-nya guys. Oke, di sini biasanya memorinya digunakan sama seperti SDHC, digunakan pada kamera-kamera besar, kamera DSLR, mirrorless ataupun yang lainnya kamera profesional ya pada umumnya. Tapi perbedaannya adalah di kecepatan dan kapasitinya yang lebih besar. Biasanya yang menggunakan memori-memori ini diperuntukkan untuk pengambilan gambar yang super gede gitu dan super tajam hingga 100 megapiksel ataupun pengambilan video up to 4K nih. Jadi memori ini masih bisa digunakan dan kecepatannya bisa mengimbangi dari resolusi yang kita pakai. Dan biasanya penggunaannya juga secara ekstrim gitu ya. Jadi digunakan untuk pengambilan yang non-stop dan karena kapasitasnya yang besar, nggak perlu khawatir kehabisan memori untuk perekaman yang secara terus-menerus guys.
Oke, sebagai tambahan gua akan membahas apa yang disebut dengan memori CF. CF itu singkatan dari Compact Flash Card ya, ataupun bisa kita sebutkan dengan memori compact. Ukurannya itu lebih besar daripada ketiga memori ini dan contohnya seperti ini. Oke, biasanya memori ini diperuntukkan ataupun digunakan untuk kelas-kelas yang lebih profesional lagi. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena dari segi bentuknya dan segi bodinya, memori ini berukuran besar, lebih besar dari ketiga memori yang udah kita bahas tadi. Dan biasanya yang menggunakan memori ini, medianya ataupun alat yang digunakannya juga kelasnya profesional. Jadi alatnya juga udah menyediakan slot untuk memori ini, di mana memori ini kapasitasnya lebih besar dan kecepatan read datanya juga lebih besar. Oke, tips dari gua buat kalian yang ingin membeli memori. Yang pertama, kalian harus tahu memori itu digunakan untuk alat apa, diperuntukkan untuk apa. Jadi kalian nggak salah pilih dan nggak salah beli juga. Oke, yang kedua adalah kalian menggunakannya di kelas yang mana. Seperti yang gue jelasin di awal, udah ada pembagian-pembagiannya, yaitu kelas bawah, kelas menengah, dan kelas profesional. Kalian bisa meriset dulu nih, kira-kira kalian mau menggunakannya di kelas yang mana. Jadi kalian bisa membeli antara yang SDHC ataupun yang SDXC. Oke, yang ketiga, yang terakhir tips dari gue untuk kalian yang ingin membeli memori adalah kalian lihat dari segi kecepatan meread datanya. Dimana ini hal yang penting banget karena kalian nggak bisa sembarangan untuk memilih kecepatan yang rendah ataupun terlalu tinggi. Jadi disesuaikan dengan jenis file yang ingin kalian ambil. Karena semakin besar file yang kalian ambil akan membutuhkan kecepatan read data yang semakin besar pula. Jadi kalian yang tentukan ingin dipakai untuk apa nih guys. Oke sobat, gue rasa cukup untuk penjelasan tentang memori ini. Jadi gue berharap dengan video ini kalian lebih mengerti lagi tentang memory card dan nggak salah beli dalam membeli memory cardnya. Oke, buat kalian yang ingin membeli memori ataupun kebingungan dan masih pengen tanya-tanya, bisa langsung kunjungi official store Wins Camera ID yang ada di kolom deskripsi. Udah gue taruh linknya. Jadi ada beberapa pilihan marketplace juga, kalian bisa tanya-tanya dulu sebelum beli biar kalian ngerti dan nggak salah beli nih guys. Oke, gue rasa cukup. Buat kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.